Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam ini kita diizinkan Tuhan berkumpul untuk ikut ibadah online. Kiranya ibadah kali ini memberkati dan kita akan mulainya dengan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kalau pada malam ini Kau izinkan kami berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan mulai, biarlah Tuhan berkati puji-pujian kami, berkati firman yang disampaikan. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Kami mulai pada kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu
Sungguh bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau pada malam ini kita boleh masuk ke hadirat Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, dan jika sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, biar kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, konsentrasi kita, sehingga betul-betul firman yang dibagikan boleh memberkati kita, boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, boleh memberkati saudara-saudara sekalian, untuk kita tetap kuat di dalam Kristus. Dan kita akan pujikan lagu
Yesus, Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Benar Tuhan, Kau adalah segalanya bagi kami. Kau adalah kekuatan kami menghadapi hidup ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakanlah sepenuh hati kita, Kaulah segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara kami seiman meskipun tidak secara langsung Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kami menyembah-Mu di rumah kami masing-masing, Engkau hadir di tengah-tengah kami satu persatu. Tidak ada yang Kau lewatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan. Biar Tuhan mampukan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan baik Bapa, sehingga jemaat yang mendengarkan boleh menerima dengan baik, menyimpannya di dalam hati mereka Bapa, dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Malam ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kejadian Tuhan dan murid-murid Tuhan. Hari ini saya mengambil tema percaya tanpa batas. Percaya itu apa? Percaya itu meyakini tentang segala sesuatu itu benar adanya. Mari kita buka di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan buat kita semua. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, mungkin kita sudah sering ya mendengar tentang kisah ini. Dari sekolah minggu kita diajarkan tentang ini, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tapi apakah pernah kita menelaah satu persatu tentang kejadian ini? Ya, mari kita akan mulai dari ayat 35. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak seberang." Berarti inisiatif untuk pergi berlayar dengan perahu itu adalah dari Tuhan. Dan otomatis karena Tuhan yang mengajak, maka Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kemudian di ayat 37 dikatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Nah, jadi kalau saya renungkan ini ya. Sebelum kejadian ini Tuhan mengajar orang banyak dari perahu yang berlabuh di pinggir danau Galilea. Dan Tuhan mengajar banyak sekali kepada orang-orang sekitarnya ya. Kemanapun Tuhan pergi pasti ada orang yang berkerumun. Nah, Tuhan mengajar dari perahu itu. Dan ketika hari sudah mulai malam, tentu saja mereka sudah keletihan, sudah capek ya. Akhirnya mereka mulai berlayar. Nah, ketika pertama berlayar, yang dilakukan apa? Pasti mereka beristirahat, santai ya. Tapi dikatakan di ayat 37 tadi bahwa tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saya terus terang belum pernah mengalami taufan di tengah laut ya, badai ombak yang tinggi. Tapi saya telah lagi, ini murid-murid Tuhan ini banyak kan adalah nelayan.
Dan mereka bertahun-tahun hidup di laut ya, karena pekerjaan mereka utama di laut. Mungkin dari sejak remaja, Petrus, Andreas, Yohanes berada di laut. Tapi apa yang dilakukan mereka ketika Tuhan itu mengambil, bahkan airnya masuk ke dalam perahu? Dalam ayat 38 katakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Langkah pertama tentu saja mereka berusaha mengeluarkan air dari perahu yang otomatis. Tapi ketika mereka tidak sanggup lagi, mereka baru teringat kepada gurunya. Mereka melihat kepada Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan sedang beristirahat di buritan ya. Saya baca kalau kapal nelayan itu mungkin nggak semewah kapal-kapal yang kita, kalau kita ke Bali kita nyebrang naik kapal yang besar itu, kapal ro-ro itu enggak mungkin. Kapal nelayan sederhana ya. Jadi cuma mungkin ada ruang kecil di bagian belakang perahu untuk beristirahat. Nah, di sana Tuhan ada. Katakan Tuhan sedang tidur dalam sebuah tilam. Ketika mereka sudah tidak mengatasi lagi air yang masuk dalam perahu itu, mereka teringat kepada Tuhannya, pada gurunya. Mereka berkata, "Tuhan, kau tidak peduli kalau kau binasa." Nah, ini kata pertama biasanya menggambarkan isi hati kita ya. Seringkali kalau kita emosi, kata pertama itu menggambarkan isi hati kita. Murid-murid nampaknya mereka menganggap Tuhan ini gimana sih Tuhan ini? Kita ini lagi berusaha keras, kok Tuhan diam saja malah enak-enak tidur. Saudara, kita bisa bayangkan ketika perahu ini kemasukan air, tentu saja goyang-goyang ya. Kalau orang lagi tidur, terus goyang pasti terjaga kan. Nah, dari pemikiran saya, Tuhan itu sudah bangun, dia sudah tahu peristiwa ini. Dan Tuhan ingin melihat reaksi murid-muridnya. Nah, ketika murid-muridnya datang bicara seperti itu, apa yang dilakukan Tuhan? Kita lihat dalam ayat 39. Ia pun bangun dan mengambil angin itu. Diam, tenanglah. Dengan cuma 2 kata, Tuhan menenangkan badai dan angin yang luar biasa hebatnya. Dan dikatakan bahwa lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Langsung, tidak pakai nunggu lama. Tuhan berfirman langsung, angin dan danau itu akhirnya tenang seperti itu, tidak terjadi apa-apa. Terus bagaimana reaksi Tuhan terhadap murid-muridnya ini? Dalam ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara, bukankah peristiwa ini sama dengan peristiwa yang kita hadapi saat ini? Ketika kita enak-enak menjalankan rutinitas kita ke gereja, kita bercanda, kita berkumpul-kumpul, kita main ke mall, kita sekolah dengan senang, main dengan teman-teman. Tiba-tiba badai pandemi corona datang. Dan kita semua diharuskan tinggal di rumah, kecuali mereka yang harus mencari nafkah. Bukankah ini sama dengan peristiwa ini? Badai yang kita hadapi sangat luar biasa, apalagi setelah berjalan hampir 3 bulan ini. Saya mendengar banyak yang mengalami PHK, pengurangan jam kerja, dan otomatis pengurangan gaji. Bahkan tadi teman saya menangis, dia berkata, "Gajiku bulan ini tinggal 50%, tidak cukup ini. Aku harus membayar ini, itu, bagaimana ini?" Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita mulai membatasi kepercayaan kita? Percaya kita yang sudah sepenuhnya ketika kondisi kita sedang enak, tidak ada masalah, kita percaya, gampang sekali percaya kepada Tuhan. Kita, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika kondisi ini datang, kita mulai meletakkan batas-batas percayaan kita. Kita mulai, ketika kita melihat dari ekonomi kita berkata, tidak mungkin aku melewati ini. Batas 1 sudah kita letakkan. Kemudian dengan kekhawatiran lagi, kita tambah lagi 1 batas lagi. Dengan kesehatan kita, ketika kita sakit, langsung otomatis ya, jujur, otomatis ketika kita sakit, apalagi sakit tentang panas, badan panas, terus kita batuk, tenggorokan gak enak, otomatis kita takut kena corona.
Dan itu wajar karena corona ini sangat luar biasa, apalagi akhir-akhir ini puncak-puncaknya di Jawa Timur paling tinggi, Bapak Ibu. Nah, mulai batas ini kita letakkan lagi, mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana respon kita selanjutnya? Mari saya ajak Bapak Ibu, tetap kita tidak meletakkan batas-batas untuk percaya kita kepada Tuhan. Mari kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mari Bapak Ibu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, otomatis Tuhan meletakkan berkat-berkatnya dalam kita. Tuhan memeterkan kita dengan Roh Kudus, Tuhan memagari kita, kesehatan kita, ekonomi kita. Percaya, Tuhan tidak akan lalai. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengalami mujizat. Tanpa kita tahu Tuhan melakukan untuk kita. Ada satu kesaksian saya, dan ini udah agak lama sih. Dan saya pernah bercerita kepada teman-teman juga sebagian. Suatu kali saya sedang mengendarai mobil ya. Saya mau menjemput anak saya pulang sekolah, dan saya berhenti di lampu merah. Kebiasaan saya kalau saya sedang menyetir mobil, saya menyalakan radio. Biasanya radio Batra Yuda ya. Nah, saya mendengarkan puji-pujian. Nah, ketika menunggu lampu merah ini saya santai, saya tidak ada pikiran apa-apa karena saya lagi tidak terburu-buru. Dan ketika lampu hijau, saya mulai jalan. Tanpa saya sadari, saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Saya jadi heran loh. Lah, kenapa kok aku tiba-tiba ngomong ini? Tidak ada apa, jadi tiba-tiba teriakan itu keluar sendiri dari mulut saya. Tuhan Yesus tolong. Dan saya tidak tahu ada apa ini, ada apa. Nah, ketika saya baru jalan beberapa meter, ada bapak-bapak naik motor langsung saya. Gitu ya. Saya buka jendela, saya lihat, kenapa Pak? Bu, Ibu tadi diserempet truk. Hah? Saya kaget. Itu Bu, truknya udah belok ke tol katanya. Betul, saya melewati tol Gunung Sari itu ya. Saya nggak lewat sih, truknya masuk tol gitu kata bapak. Truknya tadi masuk sana Bu, kejar aja. Oh, udah Pak, nggak usah, nggak apa-apa. Saya langsung bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nggak bisa bayangkan ya. Mobil saya itu Datsun kecil ya, disenggol oleh truk. Truk itu minimal besarnya 2 kali 3 kali lipat mobil saya. Tapi saya tidak merasakan apapun. Dan ketika saya pulang, saya periksa mobil ini. Memang ada penyok ya di sebelah kiri, pintu belakang itu ada penyok sekitar 20 cm. Ada penyok. Dan itu luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Saya mobil kecil ditabrak mobil besar, cuma tergores, nggak ada rusak cuma tergores. Dan itu sampai beberapa lama saya biarkan. Mungkin teman-teman gereja pernah lihat ya mobil saya itu ada goresan itu. Nah itu, kadang kita mengalami mujizat tanpa kita sadari. Saya yakin waktu itu Tuhan bertindak menolong saya tanpa saya sadari. Dan ucapannya itu keluar tanpa saya sadari, Tuhan Yesus tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai lemah, jangan sampai karena batas-batas kekhawatiran kita, kelemahan kita, batas-batas kegelisahan kita, mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya baca ya, mungkin ketika menghadapi badai kita harus belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini berbeda dengan burung-burung lain ya. Ketika burung-burung lain menghadapi badai, ya kalau mau hujan biasanya ya burung-burung ini lari semua, mereka ribut lari semua. Tapi burung Raja Wali, ketika dia tahu dia bisa membaca gejala ada badai, dia mengembangkan sayapnya. Dan ketika itu badai terjadi, dia menggunakan angin ini untuk melambung tinggi, untuk menguatkan sayapnya, untuk melatih sayapnya lebih kuat lagi. Nah, demikian juga dengan kita. Saya ingat pujian yang udah lama ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergetar
goncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Nah, baru saya mengerti kenapa pujian ini pakai burung Raja Wali. Ya seperti itu. Burung Raja Wali memakai badai untuk terbang tinggi, untuk menguatkan sayapnya. Karena dia itu sukanya kalau dia sudah lelah, dia beristirahat di gunung-gunung yang tinggi. Karena itu kita jarang menjumpai sarang burung Raja Wali di tempat yang rendah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami badai, mari kita gunakan kesempatan ini untuk semakin mempercayai iman kita kepada Tuhan, semakin menambah. Kalau istilahnya anak itu gaspol, kita gaspol kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai malah ke minimum, kita maksimalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika badai ini sudah berlalu dan kita boleh bersosialisasi kembali, saya akan melihat saudara-saudara kita seiman, imannya semakin bertumbuh dan bertumbuh. Daripada Tuhan semakin bertumbuh. Dan yakinlah, Tuhan selalu ada menolong kita, menyertai kita. Jangan lemah. Saya seringkali melihat teman-teman ini mulai lemah, mulai tidak ada sukacita, mulai bingung. Kemarin saya dapat WA, ada yang bilang, aku lagi bingung. Ketika mau bingung, baca firman Tuhan, nyanyikan pujian buat Tuhan, karena melalui puji-pujian kita bisa dikuatkan. Mari kita akhiri renungan kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai Dia-Ku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan memeliharaku seumur hidup. Dia menyambutnya, Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidup. Nah, itu akhir saya bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita akan masuk dalam doa, dan kita akan berdoa buat jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam masalah. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan malam ini yang sangat membangun iman saya pribadi. Bapa, juga saya berharap untuk iman-iman jemaat boleh dibangunkan Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami melewati badai ini, kami menjadi lebih kuat lagi. Malam ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan.
Engkau jamah mereka satu persatu, bilur-bilur menyembuhkan mereka secara sempurna Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan kesehatan, Tuhan sembuhkan, memberi kekuatan. Bagi mereka sedang susah Tuhan, baik itu secara ekonomi Tuhan, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terlebih paling berdoa buat Bapak Gembala kami, biar Tuhan berikan kesehatan yang prima, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Bapak, sehingga beliau boleh melayani kami lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa supaya jemaat-jemaat yang sudah lemah Tuhan dalam iman mereka, Tuhan Kau kuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami boleh bertemu kembali Tuhan, kami akan dengan sukacita berkata Tuhan itu sangat baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.